wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Yuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrisna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlik ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, adakah yang tidak masuk pada hari ini di kelas? Ada, Bu. Siapa? Berapa orang? 1 orang. Nah, kita absen saja ya. Ya, Bu. Absen pertama ada Aisyah. Hadir nggak Aisyah? Hadir, Bu. Nah, selanjutnya Nisa. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Nadia. Nadia hadir nggak? Enggak, Bu. Selanjutnya ada Lilis. Lilis hadir? Sakit, Bu. Sakit. Udah ada suratnya? Ya, sudah di meja, Bu. Nah, sekarang sudah. Yang tidak hadir 2 orang. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Nampaknya Ya, kalian mengantuk, lesu. Nah, Ibu ingin kalian berdiri terlebih dahulu. Yuk berdiri ya. Ya, sekarang Ibu pimpin ya tepuk semangatnya. Kalian mengikuti ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, apakah udah semangat? Sudah, Bu. Mau diulang sekali lagi? Mau. Biar nggak ngantuk ya. Kita ulang sekali lagi. Ayo. Ya, Bu. Dengan semangat ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, sebelum kalian duduk lagi ke tempatnya, Ibu ingin kalian meriksa kerapian pakaiannya. Ayo diperiksa. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah rapi semuanya? Sudah. Nah, sekarang lihat di samping kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada, dibuang ke tempat sampah di luar. Tidak ada, Bu. Nah, baik, silahkan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Nah, anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu itu apa? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Nah, silahkan. Pelajaran minggu lalu itu puisi kan, Bu? Ah, benar sekali. Puisi adalah, ada yang bisa mengartikan? Saya, Bu. Nah, apa? Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Oh ya, benar sekali. Ayo tepuk tangan. Nah, pada hari ini ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang apa? Teks narasi sejarah. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas tentang teks narasi sejarah. Nah, di sini silakan dibuka dulu buku bahasa Indonesianya halaman 10. Sudah dibuka semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membacakan pengertiannya ya.
Pengertian teks narasi sejarah adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah hingga akhir dengan urutan waktu dalam suatu rangkaian waktu. Jenis teks narasi sejarah itu ada dua, yaitu ada yang tahu apa? Tidak, Bu. Teks narasi sejarah teks narasi itu ada dua. Yang pertama ada teks narasi fiksi dan teks narasi non fiksi. Ada yang tahu teks narasi fiksi itu apa? Contohnya? Saya, Bu. Sebutkan. Teks narasi fiksi itu contohnya seperti berdasarkan hayalan. Contohnya apa? Novel kan? Iya. Ya, novel. Kedua ada teks narasi non fiksi. Contohnya, ada yang bisa? Seperti berdasarkan fakta, cerita Sangkuriang. Ya. Contohnya itu cerita sejarah masa lalu. Iya, Bu. Nah, sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disajikan. Nah, kan cerita teks narasi non-fiksi itu tadi kan ada sejarah. Ada yang bisa membacakan sejarah itu apa? Saya, Bu. Silahkan. Sejarah adalah suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa terjadi. Terus teks narasi sejarah, ada yang tahu apa? Saya, Bu. Silahkan bacakan. Teks narasi sejarah adalah teks narasi yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktunya. Nah, cara untuk menemukan informasi penting dalam teks narasi sejarah itu kita dapat menggunakan kata 5W plus 1H. Ada yang tahu 5W plus 1H itu apa? Tidak, Bu. Nah, atau yang bisa kita sebut dengan adik Simba. Adik Simba. Adik Simba itu di dalamnya ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah 5W plus 1H atau adik Simba. Nah, sekarang Ibu akan membahas 5W plus 1H ini apa aja. Yang pertama ada apa tadi? Apa. Kedua Ada siap Di mana? di mana. Ketiga ada Kapan? kapan. Keempat, siapa. kelima, Mengapa? mengapa. Keenam, Bagaimana. Nah, di sini. Dan nampak tulisannya? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 5W1H itu apa aja. Yang pertama ada apa atau what. What itu bahasa Inggris ya. Itu untuk menanyakan apa? Nama atau Jenis peristiwa yang terjadi di dalam teks. Nah, ya. Kedua, ada di mana atau where. Itu untuk menanyakan apa? Tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Selanjutnya ada ketiga ini kapan atau when untuk menanyakan Waktu yang terjadi, Bu. ya pintar. Selanjutnya ada siapa keempat atau wo Untuk menanyakan pelaku atau pelaku yang terlibat. Selanjutnya ada mengapa why untuk menanyakan Penyebab atau alasan terjadinya peristiwa, Bu. ya, dan terakhir ada bagaimana atau how untuk menanyakan Cara atau keadaan saat terjadi peristiwa. ya pintar. Tepuk tangan.
Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang ini kali 5W+1H. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menggali informasi dari teks narasi sejarah. Ada yang tahu? Bisa tolong bacakan? Saya, Bu. Nah, silahkan. Yang pertama yaitu membaca teks dengan cermat. Nah, yang kedua ada Menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. ketiga ada Mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. yang terakhir. Ada yang mau bacakan? Saya, Bu, Nah, menjawab silakan. pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dan pertanyaan tersebut. Ya, benar sekali. Itu adalah cara untuk menggali informasi dari teks narasi sejarah. Selanjutnya di bawah bukunya itu kan ada contoh teks narasi sejarah. Nah, di sini Ibu ingin kalian membacakan contoh teks narasi sejarah secara bergantian sampai titik kalian lanjut lagi sama temannya yang membacakan. Mengerti? Mengerti? Nah, sebelum Ibu mengetes kalian membaca teks narasi sejarah masing-masing, Ibu lihat kalian ini pada mengantuk ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin kalian tepuk semangat dulu ya. Ayo semuanya berdiri dulu. Kita tepuk semangat lagi. Ya. Ibu pimpin ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tepuk semangat. 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 Dan sudah hilang ngantuknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu ya, silakan duduk kembali. Nah, tadi di bukunya kan sudah ada contoh teks narasi sejarah kan? Di sini Ibu ingin kalian membacakannya bergantian. Ayo, siapa dulu yang ingin membacakan? Saya, Bu. Nah, silahkan. Contoh teks narasi sejarah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat mulai abad ke-15. Bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Nah, lanjut. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1595. Nah, ya. Di sini di dalam teks narasi sejarah ini ada faktor-faktor pendorong penjajahan samudera, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada faktor adanya keinginan untuk mencari kekayaan atau yang kedua adanya keinginan untuk menyebarkan agama atau gospel. Selanjutnya yang ketiga adanya keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Terakhir ada perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini tadi kalian kan sudah mempelajari ini kan 5W+1H. Sekarang Ibu ingin kalian mencari 5W+1H di dalam teks narasi sejarah yang tadi kalian bacakan. Ya, Bu. Ya? Ayo dicari kata 5W+1H dalam teks narasi sejarah tadi. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu suruh cari 5W+1H ini di dalam teks narasi kan? Nah, apakah ada yang sudah menemukan kata 5W+1H itu? Sebentar, Bu. Ya, kalau sudah menemukannya dibacakan ya. Iya, Bu. Ya. Ayo. Saya, Bu. Nah, Siapa? siapa? Ya, Yang keempat. siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Siapa yang dimaksud? Bangsa Barat. Dengan bangsa Barat. Nah, selanjutnya. Saya, Bu. Siapa yang dapat? Ya. Dapat yang apa, Bu? Apa? Apa? Yang apa? Contohnya apa faktor yang melatar belakangi? Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Melakukan Ya. penjajahan di Indonesia.
Nah, selanjutnya di sini ada masih tersisa 4. Ada yang menemukan? Kapan, Bu? Kapan? Ya. Ya. Kapan bangsa Barat Ya. mulai melakukan penjajahan di samudra? Ya, sudah. Selanjutnya ada yang menemukan di mana? Saya, Bu. Ya, silahkan. Di mana bangsa Barat Ya. pertama kali mendarat di Indonesia? Ya. Selanjutnya sisa 2. Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya. Mengapa Mengapa? bangsa Barat melakukan penjajahan di samudra? Selanjutnya Saya, Bu. yang terakhir, bagaimana? Ya, silahkan. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Ya, bagaimana kondisi rakyat? Ya. Yang mengalami penjajahan. Ya. Sudah. Ini sudah dapat semua kan tadi? Ya, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mencari jawaban dari apa yang sudah kalian cari ini. Tadi kan kalian sudah mendapatkan pertanyaan dari sebuah teks narasi sejarah yang kalian baca tadi kan? Ya, Bu. Nah, di sini kita akan bersama-sama mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah ada. Ayo, yang pertama ada apa faktor yang Melatar belakangi bangsa Barat melakukan Kan, penjajahan di Indonesia? Nah, jawabannya ada yang sudah dapat? Saya, Bu. Ya, silakan dibacakan. Yang melatar belakanginya yaitu karena Indonesia mempunyai rempah-rempah yang berlimpah dan ingin menguasainya. Bangsa Barat ingin menguasainya. Nah, selanjutnya, soal yang kedua, di mana bangsa Barat pertama pertama kali kali mendarat? Mendarat di Indonesia. Ayo, apa jawabannya? Ada yang sudah Saya, dapat? Bu. Ya, silahkan. Bangsa Barat pertama kali mendarat di Malaka. Malaka. Selanjutnya, pintar sekali. Pertanyaan yang ketiga, kapan? Saya, Bu. Ya, Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan di samudera? Yaitu jawabannya bangsa Barat melakukan penjajahan di samudera mulai akhir abad ke-15. 15. Selanjutnya, pertanyaan yang Siap. keempat. Siapa? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Siapa? Ya, bangsa Barat adalah bangsa Eropa, Bu. Ya, benar sekali. Selanjutnya yang kelima. Mengapa bangsa Barat Melakukan penjajahan di jahat di samudera. samudera? Saya, Bu. Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, benar sekali. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana kondisi rakyat mengalami saat mengalami penjajahan. Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mereka hidup sengsara. Ya, benar sekali. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu? Oh, baik. Semuanya sudah mengerti kan? Iya, Bu. Teks narasi sejarah itu. Iya. Nah, kalau sudah mengerti semuanya, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu, teks narasi sejarah adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu dalam suatu rangkaian waktu. Nah, di dalam teks narasi sejarah itu kita bisa mencari kata tanya. Kata tanyanya itu ada 5W plus 1H. Yang mana 5W plus 1H itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Baiklah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita berdoa pulang ya. Doa pulang. Ayo bersama-sama doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang ke rumahnya ya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah.